Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik, kali ini kita akan coba menjelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan pendaftaran akun SPMB di tahun 2025 ini di Kota Bekasi. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama silakan Bapak Ibu buka website SPMB, spmb.bekasikota.go.id. Kemudian ini adalah tampilan terkait dengan aplikasi SPMB. Bapak Ibu nanti dapat melakukan monitoring terkait dengan hasil seleksi, kuota sekolah dan lain sebagainya di sini. Nah, untuk proses terkait dengan pendaftaran akun, Bapak Ibu silakan klik tombol pendaftaran yang ada di kanan atas untuk melakukan pendaftaran akun. Bapak Ibu silakan tinggal klik saja. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mengarahkan ke halaman pendaftaran akun SPMB, di mana Bapak Ibu di sini terdapat beberapa informasi yang perlu dimasukkan dalam pelaksanaan SPMB, dari mulai asal pendaftar, kemudian nomor induk kependudukan sampai kepada konfirmasi kata sandi. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih asal pendaftarnya, kemudian asal sekolahnya, dan juga jenjang yang ditujunya. Ada sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan masukkan nomor induk kependudukan. Selanjutnya masukkan juga nomor kartu keluarganya. Nah, di sini terdapat fitur terkait dengan periksa NIK. Ini nantinya sistem akan melakukan pengecekan apakah data tersedia atau tidak. Jika tersedia, otomatis terkait dengan pengisian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir sampai kepada alamat, itu semuanya akan terisi otomatis. Tetapi jika tidak tersedia pada sistem, Bapak Ibu dapat melakukan pengisian secara manual. Artinya mengisi nama lengkap secara manual sesuai dengan kartu keluarga ataupun identitas dari peserta didik tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, misalkan kita ubah nomor kartu keluarganya, di sini kita lakukan periksa NIK, otomatis muncul bahwa nomor kartu keluarga tidak sesuai. Silakan pastikan nomor kartu keluarga sudah sesuai dengan fisik terkait dengan kartu keluarga. Nah, jika sesuai, kita klik periksa NIK. Nah, sistem akan memunculkan informasi terkait dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini artinya informasi-informasi tersebut bisa dibantu terkait dengan data-data yang memang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini pastikan NPSN asal sekolah sudah dimasukkan, kemudian masukkan email aktif. Bapak Ibu bisa memasukkan email yang aktif, kemudian masukkan konfirmasi email yang aktif, kemudian masukkan foto profilnya Bapak Ibu. Di sini kita masukkan foto profil, ini sebagai contoh saja, kemudian baru masukkan kata sandinya. Nah, informasi di sini Bapak Ibu Informasi di sini Bapak Ibu pastikan sudah memasukkan, khususnya untuk email, pastikan bahwa Bapak Ibu mengisi email yang aktif. Jangan sampai mengisi email yang tidak aktif, karena terkait dengan proses pendaftaran ini nantinya sistem akan melakukan aktivasi email. Jadi harus menggunakan email yang aktif. Nah, jika sudah Bapak Ibu silakan klik tombol simpan pendaftaran. Kemudian sistem akan menampilkan terkait dengan syarat dan ketentuan. Silakan Bapak Ibu baca sesuai dengan poin-poin yang sudah disampaikan di syarat dan ketentuan. Nah, jika sudah yakin terkait dengan pengisian data tersebut, silakan klik saya menyetujui. Nah, di sini informasi terkait dengan pendaftaran akun bahwa pendaftaran berhasil. Tinggal kita klik tombol OK. Sistem akan mengarahkan ke aktivasi email. Nah, di sini Bapak Ibu silakan coba buka emailnya. Kemudian di sini baru masuk email yang memang sudah kita siapkan untuk melakukan pendaftaran akun. Nah, untuk tahapannya silakan klik saja Bapak Ibu tombol aktivasi emailnya. Nah, jika sudah, sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard, karena tadi Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi email.
Nah, untuk pendaftaran akun, aktivasi email, kemudian nanti sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini Bapak Ibu perlu diketahui untuk tahun ini lebih mudah dalam melakukan pengaksesannya. Kemudian informasi terkait dengan data-data apa yang perlu kita masukkan atau misalkan kekurangan data dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa lihat di dashboard terkait dengan kemajuan pengisian data. Ada latitude, longitude yang belum dimasukkan dan ini yang perlu kita masukkan pada formulir pendaftaran. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa konfirmasi terkait dengan pendaftaran atau pendataan itu hanya dapat dilakukan dari jam 8 sampai jam 4. Tapi untuk proses pendaftaran akun itu dibuka selama 24 jam. Tapi untuk proses pengiriman data ke tim verifikasi hanya dibatasi dari jam 8 sampai jam 4. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah kita masuk ke aplikasi, sudah melakukan pendaftaran, sudah melakukan aktivasi, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik formulir pendaftaran. Bisa di bawah ini ataupun di atas. Silahkan Bapak Ibu klik buka formulir pendaftaran. Nah, di sini baru kita akan masuk kepada pengisian data-data yang memang harus dimasukkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini Bapak Ibu ada data pribadi dan juga ada dokumen pendukung, yaitu dokumen khusus terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk jalur-jalur yang sudah disediakan. Nah, pada data pribadi Bapak Ibu terdapat beberapa informasi yang memang perlu kita masukkan. Tadi terkait dengan data pribadi nama lengkap, kartu keluarga itu sudah kita masukkan di awal. Tinggal Bapak Ibu memasukkan dokumen-dokumen seperti dokumen pendukung untuk kartu keluarganya, akte kelahirannya, KIA-nya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu silakan kita coba masukkan untuk kartu keluarga. Bapak Ibu pastikan kartu keluarga ini hanya dapat diupload maksimal 2 MB. Jadi kalau misalkan lebih silakan untuk pengupload atau lakukan kompres terlebih dahulu kemudian lakukan penguploadan kembali. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan juga SPTJM-nya. Surat keterangan lulus ijazahnya kita masukkan. Nah, jika sudah, kita periksa lagi ke bawah. Kita masukkan koordinatnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan secara manual atau lakukan pencarian di sini sesuai dengan alamat lengkap Bapak Ibu. Misalkan Bekasi Barat. Nah, jika sudah diklik di sini, sistem akan mengarahkan, kemudian koordinat akan dimasukkan sesuai dengan pencarian Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran marker atau titik lokasi agar memastikan bahwa titik koordinat tersebut sudah sesuai dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, masukkan asal sekolahnya, misalkan SDN 1, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, misalkan nama ibu kandung sudah dimasukkan karena memang secara data kita mempunyai data tersebut. Kemudian tinggal kita masukkan NIK orang tua dan juga nomor handphone orang tuanya. Jika sudah Bapak Ibu, kita pastikan kembali. Jika sudah yakin, tinggal kita klik tombol simpan pendaftaran. Nah, di sini baru muncul informasi bahwa data pribadi berhasil disimpan. Kita tinggal klik OK. Otomatis di sini informasi terkait dengan berkas yang tadi sebelumnya tidak ada lihat berkas, sekarang sudah ada karena dokumen-dokumen tersebut sudah kita masukkan. Tinggal Bapak Ibu jika ingin memastikan ulang bahwa dokumen tersebut sesuai atau tidak, misalkan untuk kartu keluarga, apakah ini betul kartu keluarga atau tidak, tinggal kita klik tombol lihat berkas kartu keluarga. Nah, untuk yang dokumen-dokumen lainnya pun sama seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, jika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian data pribadi, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik tombol dokumen pendukung. Nah, di sini memasukkan beberapa persyaratan yang nantinya Bapak Ibu harus siapkan untuk pemilihan di tahap pendaftaran. Nah, khusus untuk SMP karena tadi kita coba melakukan pendaftaran di sekolah menengah pertama, artinya akan ada jalur prestasi, kemudian jalur prestasi terkait dengan nilai rapot, akademik, non akademik dan juga prestasi tahfiz. Sedangkan untuk pendaftaran yang masuk ke jenjang SD itu tidak akan ada. Nah, informasi terkait dengan dokumen pendukung ini silakan Bapak Ibu periksa terlebih dahulu.
Misalkan seperti jalur afirmasi diperuntukkan bagi siapa, kemudian dokumen yang perlu diuploadkan apakah DTKS dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, jika memang akan melakukan persiapan terkait dengan jalur afirmasi, silahkan klik dokumen afirmasinya, kemudian kita coba upload dokumen afirmasinya, kita klik simpan persyaratan afirmasi. Di sini ada data persyaratan afirmasi berhasil disimpan. Nah kita bisa coba cek kembali dokumennya. Jika dirasa ternyata dokumen yang kita upload itu tidak sesuai, atau misalkan saya ingin menghapusnya, silahkan Bapak Ibu klik hapus persyaratan di sini. Kita klik hapus persyaratan, ya yakin, ya hapus. Otomatis data persyaratan afirmasi yang tadinya sudah kita upload sebelumnya, sistem akan melakukan penghapusan. Nah sama halnya pada jalur-jalur yang lain. Untuk jalur mutasi, Bapak Ibu bisa dilihat dokumen yang perlu diupload. Di sini ada informasi terkait dengan apakah Bapak Ibu itu sebagai anak guru atau sebagai anak TNI, Polri atau Kejaksaan. Atau jika memang Bapak Ibu bukan dari dua hal ini, tidak perlu di checklist. Nah tinggal kita masukkan dokumen mutasinya, alamat lengkapnya, RT RW, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatannya, baru kita masukkan koordinat untuk wilayahnya atau tempat tinggal domisili saat ini untuk di jalur mutasi. Selanjutnya untuk nilai raport. Nah di sini Bapak Ibu masukkan untuk khususnya untuk nilai raport yang belum tersedia, atau misalkan dari luar kota tapi tempat tinggalnya di Kota Bekasi, kakaknya di Kota Bekasi tapi sekolahnya sebenarnya di luar kota. Bapak Ibu bisa memasukkan nilainya secara mandiri dari mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Kemudian masukkan juga file pendukung terkait dengan bukti bahwa nilai tersebut sudah sesuai di raportnya atau belum. Nah, sama halnya untuk jalur prestasi akademik, Bapak Ibu silakan masukkan dokumen prestasi akademiknya. Kita lakukan simpan persyaratan. Untuk prestasi non akademik juga sama. Nah, untuk akademik non akademik nanti terkait dengan nama perlombaan, kemudian lain sebagainya, itu akan diisi oleh tim verifikator. Jadi tugas Bapak Ibu adalah melakukan penguploadan dokumennya saja. Nanti terkait dengan verifikasinya, bahwa ini nama perlombaannya apa, kemudian penyelenggaranya siapa, dan lain sebagainya, itu akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Otomatis nanti status terkait dengan jalur-jalur tersebut, persyaratan-persyaratan tersebut akan muncul. Kemudian juga informasi-informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini akan muncul di sistem. Untuk tahfidz ini juga sama Bapak Ibu, tinggal pilih kita penghafalan atau jumlah hafalan berapa juz, tinggal kita pilih prestasi tahfidznya. Kita klik simpan persyaratan. Nah, karena Bapak Ibu jenjang pendaftarannya adalah SMP, artinya tombol konfirmasi tidak akan muncul. Jika kita lihat di sini di dashboard, nah kemajuan pengisian datanya sudah 97%, tinggal data yang belum diisi adalah nilai raport. Kenapa? Karena nilai raport wajib untuk jenjang SMP. Tapi untuk SD, jika kita coba pindah ke SD, kita simpan, ada surat keterangan hasil belajar yang belum kita upload. Jika kita upload, otomatis jika kita lihat di dashboard, baru di sini data pribadi terkait dengan dokumen pendukung ini telah lengkap. Nah, silakan periksa kembali pengisian persyaratan sesuai dengan jalur penonton yang dipilih. Artinya data pengisian tadi yang sebelumnya nilai raport itu wajib karena untuk jenjang SMP, untuk SD ini akan langsung 100%. Nah, otomatis nanti akan muncul konfirmasi pra pendaftaran karena waktunya ini belum masuk kepada operasional, artinya tombol konfirmasi tidak akan ada. Tapi jika sudah muncul operasionalnya jam 8 misalkan, tombol konfirmasi baru akan ada. Nah, Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan pengisiannya di sini. Untuk jenjang SD hanya jalur afirmasi dan jalur mutasi saja. Sedangkan untuk jenjang yang SMP, jika kita coba buka untuk data pendukungnya akan berubah menjadi beberapa jalur. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita siapkan dalam pengisian terkait dengan data pribadi dan juga dokumen pendukung. Perlu diketahui Bapak Ibu, data pribadi itu akan dilakukan verifikasi oleh tim di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
kemudian juga persyaratan dokumen pendukung akan diverifikasi. Nah, jika data pribadi misalkan sudah disetujui, artinya Bapak Ibu tidak dapat melakukan perubahan data. Dan sebaliknya juga jika misalkan ada penolakan dari tim verifikasi, otomatis Bapak Ibu harus memperbaiki. Misalkan ada nama yang tidak sesuai atau misalkan dokumen yang tidak sesuai, silakan untuk diperbaiki. Tapi jika sudah dilakukan verifikasi, artinya data itu akan dikunci, kemudian tidak dapat dilakukan perbaikan. Nah, sama halnya untuk yang dokumen pendukung. Apabila proses terkait dengan penguploadan dokumen pendukung sudah sesuai, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim verifikator, artinya data tersebut akan dikunci. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa setiap log aktivitas, setiap notifikasi yang nantinya akan dikirimkan oleh sistem, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini ada notifikasi, misalkan kita sudah disetujui atau belum, apa misalkan nanti ada penolakan dari tim verifikator, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring di sini, notifikasi. Kemudian terkait dengan log aktivitas, di sini tadi kita melakukan beberapa perubahan data pribadi, itu semuanya akan tercatat di sini. Artinya aktivitas terkait dengan Bapak Ibu melakukan perubahan data, kemudian melakukan penambahan persyaratan, penghapusan persyaratan, dan lain sebagainya, itu semuanya akan tercatat. Oleh karena itu Bapak Ibu pastikan terkait dengan pengisian data, baik itu data pribadi ataupun dokumen pendukung atau dokumen khusus, itu sudah sesuai dengan apa yang dimasukkan atau disiapkan oleh Bapak Ibu. Karena proses terkait dengan pra pendaftaran ini cukup lama, dalam 1 bulan, saya rasa Bapak Ibu dapat menyiapkan dan juga dapat melakukan monitoring terkait dengan data pendaftaran Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dalam tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.